Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ma'da dari kelas studi C jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dengan menggunakan teknik copywriting. Dalam pemasaran digital, kita sering mendengar copywriting. Peran copywriting adalah sangat vital. Copywriting adalah ujung tombak dalam pemasaran digital. Apa itu copywriting? Mungkin Anda sering menyadari kalau artikel atau tulisan-tulisan berupa ajakan dalam iklan, penjualan barang atau jasa tidak dibuat dengan sembarangan. Tulisan-tulisan ajakan tersebut dibuat oleh mereka yang khusus bekerja dalam penulisan pemasaran. Mereka adalah copywriting atau sering dikenal dengan penulis atau disebut dengan copywriter. Tugas copywriting adalah menjadi penghubung antara penjual atau pengiklan dengan pembeli atau konsumen melalui media tulisan, audio, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Dikutip dari laman American Writers and Artists Institute, copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, menyumbang, ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Materi copywriting adalah dapat mencakup promosi tertulis yang dipublikasikan di media cetak atau online. Mereka juga dapat menyertakan materi yang diucapkan seperti skrip yang digunakan untuk video atau iklan. Anda mungkin tidak menyadari, tetapi copywriting sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan, jika Anda baru memulai melihat kotak surat Anda akan menemukan beberapa contoh copywriting yang jelas. Copywriting merupakan suatu metode pembuatan materi, biasanya berupa tulisan, guna mengajak calon konsumen untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang diiklankan. Konten artikel tersebut bisa berupa ajakan, penjelasan produk, informasi berlangganan, ajakan untuk menghubungi sales penjualan, informasi promo, dan sebagainya. Pada awalnya, copywriting hanya digunakan untuk membuat artikel sejenis advertorial, sales letter, billboard, dan juga media pemasaran dalam bentuk tulisan lainnya. Itu sebabnya teknik pemasaran ini disebut dengan copywriting. Kendati demikian, di era yang serba teknologi digital dan online seperti saat sekarang ini, copywriting dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam pemasaran. Selain bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, cara copywriting kini juga bisa diterapkan dalam membuat suatu naskah video atau podcast. Selain itu, kemampuan copywriting juga bisa diterapkan dalam berbagai media pemasaran seperti teks pada landing page, artikel blog, post media sosial, headline, dan meta description, iklan berbayar di Google atau media sosial, judul hingga deskripsi video YouTube. Iklan televisi, ulasan produk di YouTube, atau bahkan video singkat tentang cara menggunakan suatu produk adalah contoh copywriting lisan. Ada beberapa jenis-jenis copywriting. Yang pertama, direct response copywriting. Direct response copywriting adalah bentuk konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website.
Yang kedua, marketing copywriting. Marketing copywriting adalah bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk. Kemudian yang ketiga ada brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Kemudian yang keempat, SEO copywriting. SEO copywriting adalah copywriting fokus untuk tampil dalam mesin pencari, di mana seringkali calon konsumen harus membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi sebelum membeli produk. Dan yang terakhir adalah technical copywriting. Technical jenis copywriting ini lebih berfokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Jadi, copywriting adalah inti dari hampir setiap bisnis. Tanpa copywriter, bisnis atau perusahaan tidak akan dapat membagikan pesan mereka dengan calon pelanggan untuk memperluas pasar mereka. Semua perusahaan, lembaga pemerintah, produser, pengecer, hingga organisasi nirlaba, mereka semua membutuhkan dan menggunakan copywriter. Berikut adalah beberapa contoh copywriting. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai copywriting, semoga bisa dapat dipahami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.